Oke ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. selamat siang dan salam sejahtera. Jadi pada perkuliahan hari ini saya akan menjelaskan mengenai abstrak, kemudian fungsi, kaidah, dan cara menyusun abstrak. Nah, di materi hari ini, jadi nanti goalnya setelah kalian mendapatkan materi hari ini, kalian nanti akan langsung diberikan tugas untuk menyusun abstrak. Nah, tentunya di dalam sebuah metode penelitian, abstrak itu sebagai awalan atau mukadimah di mana orang lain yang membaca tulisan kalian itu nanti akan mengetahui isinya melalui abstrak ini. Saya sudah share materi ya, kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Pak. Ya, nah saya perbesar. Jadi yang pertama yaitu seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa perkuliahan yang sebelumnya. Kemudian untuk abstrak ini adalah bagian awal sebelum masuk pada bagian-bagian dari penelitian. Nah, sekarang yang pertama, fungsi ya. Tentunya di awal saya menjelaskan bagaimana fungsi abstrak ini ketika dijadikan bagian awal dalam sebuah penelitian, tentu fungsinya adalah bahan pertimbangan dalam mengambil rujukan penelitian yang dilakukan. Artinya para peneliti nanti akan melakukan suatu penelitian itu perlu mencari rujukan terkait penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Karena konsep dari penelitian itu ialah mencari sesuatu hal yang baru. Objek bisa diteliti berkali-kali, tetapi yang membedakan penelitian dengan objek yang sama yaitu pada tataran metodenya, kemudian tataran kaidahnya, tataran kajian, maupun teorinya. Nah, suatu misal, saya mau meneliti tentang bentuk, makna, dan fungsi pada kesenian A. Nah, di kesenian A ini, kalau dilihat di Google Scholar, itu ada 100 lebih orang yang meneliti. Nah, tentunya kalau bentuk, makna, dan fungsi saya meneliti semiotik. Semiotik dari awal saya runtut yang belum diteliti itu punyanya semiologi Roland Barthes. Nah, Roland Barthes itu memiliki beberapa akar teori pendukung di bawahnya. Contohnya ada Umberto Eco, Jacques Lacan, dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan nanti itu pada tataran kajian dan pendekatan. Oke, ini di pengertian abstraknya. Kemudian selanjutnya, kaidah penulisan abstrak. Kemudian untuk fungsi penerapannya, jadi ada kaidah penulisan abstrak itu, ini aturan umum ya. Aturan umum dalam penulisan abstrak itu memiliki beberapa kaidah. Kaidah itu aturan. Yang pertama, jumlah kata dalam abstrak umumnya 100 hingga 150 kata. Kemudian yang kedua, jarak atau spasi, baris satu spasi atau single spacing. Kemudian hal ini bertujuan untuk memadatkan. Kalau di dalam abstrak itu hanya satu spasi, maka di bawah abstrak kayak pendahuluan, metode, dan lain sebagainya itu biasanya 1,5, tergantung kaidah abstrak yang ditulis. Kemudian yang ketiga, penulisan bahasa asing dalam abstrak yang harus dibuat atau ditulis dengan cetak miring. Bahasa asing itu tidak hanya bahasa Inggris ya. Bahasa Papua pun kalau Aaron menulis bahasa daerahnya harus ditulis miring. Nah, kemudian bahasa ilmiah yang digunakan itu juga harus menggunakan cetakan miring. Kemudian abstrak yang ditulis terdiri dari 3 paragraf. Hal ini merupakan ketentuan umum yang dibuat secara general. Jadi abstrak dimanapun kalau kalian menulis jurnal yang Scopus, kemudian terindeks Thomson dan lain sebagainya, sama seperti ini. Kemudian paragraf yang pertama biasanya memuat ketentuan-ketentuan umum.
kemudian seperti judul, rumusan masalah, latar belakang, tujuan penelitian. Nah, di paragraf yang kedua memuat metode penelitian, yakni teknik analisis data, landasan teori. Kemudian untuk paragraf yang ketiga itu memuat kesimpulan. Nah, ini wujudnya atau kerangka badan dari abstrak. Kemudian kaidah yang keempat dalam penulisannya, abstrak ini menggunakan bahasa induk atau bahasa global. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tetapi dalam kompetisi penelitian ilmiah, biasanya diwajibkan seseorang itu harus menulis abstrak bahasa Inggris dulu, baru di bawahnya bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Itu aturannya. Nah, sama, kalian nanti tugasnya juga seperti itu. Jadi bikin satu abstrak, pakai bahasa Inggris dan pakai bahasa Indonesia. Jangan sekali-sekali pakai Google Translate, pasti nggak karu-karuan tulisannya. Secara diksionarinya atau pilihan katanya pasti akan berantakan kalau langsung diterjemahkan pakai Google Translate. Makanya cari pendamping atau pacar yang bisa menguasai bahasa Inggris. Itu Rob, Aaron, Irfan. Jadi ingat, cari yang menguasai bahasa Inggris. Selanjutnya, abstrak harus ditulis dengan singkat, padat, jelas, sehingga tidak boros menggunakan kata. Karena abstrak itu pemadatan-pemadatan ya. Jadi penelitian katakanlah 150 halaman bisa dijelaskan hanya dengan 100 sampai 150 kata. Itu kuncinya di abstrak. Selanjutnya cara mudah menulis abstrak. Satu, di bagian kerangka tadi saya menjelaskan ada bagian awal, bagian inti, kemudian bagian penutup. Nah, ini bagian awalnya. Satu, berisi tentang latar belakang. Maksudnya adalah jelaskan latar belakang masalah penelitian atau sebuah penelitian yang kalian lakukan karena memiliki urgensi tertentu. Misalnya, kalau saya tidak meneliti tentang kostum masyarakat Dayak dalam pertunjukan tradisi A, maka kostum ini tidak akan mempunyai penciri nanti dan lama-kelamaan akan punah. Misalnya seperti itu. Atau misalkan saya tidak melakukan penelitian terhadap teater absurdnya dengan gaya penelitiannya Martin Einstein, maka absurd itu tidak akan memiliki beberapa kriteria-kriteria tertentu. Nah, itu urgensi penelitian. Kemudian yang kedua, metode atau pendekatan masalah. Nah, metode yang saya jelaskan di awal, kalian bisa menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, mixed method, research and development, dan lain sebagainya. Itu metodenya, dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian ini berisi deskripsi singkat tentang hasil penelitian yang akan kalian lakukan. Tetapi karena goal dari metodologi penelitian ini adalah proposal, maka hasil penelitiannya itu kalian bisa menggunakan mekanisme positivisme, artinya menebak dulu hasilnya di awal. Yang keempat, conclusion atau kesimpulannya, yaitu simpulan hasil penelitian yang akan kita lakukan. Jadi kesimpulan itu ada beberapa hal yang vital. Misalnya dalam suatu penelitian maka diungkap dalam beberapa kalimat penting saja. Tidak perlu bertele-tele atau terlalu panjang agar pembaca bisa tahu apakah kita berhasil dalam menjawab penelitian itu. Nah, salah satunya seperti itu. Nanti saya tunjukkan abstrak dari penelitian yang pernah saya lakukan. Nah, kemudian keyword atau kata kunci. Pada bagian akhir abstrak itu dibubuhkan kata kunci. Kata kunci biasanya terdiri dari 3 sampai 5 ya. 3 kata kunci itu kata kunci yang mewakili abstrak. Nah, abstrak logikanya ya, abstrak itu mewakili seluruh isi penelitian. Tadi saya mengungkapkan kalau 150 halaman bisa dijelaskan hanya 100 sampai 150 kata. Nah, dari 150 kata itu bisa diwakili dengan 3 kata kunci. Nanti saya tunjukkan contohnya. Sebelum ke contoh, ada yang mau ditanyakan? Robi, Irfan, atau Lia, dan Aaron, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, langsung saya lanjutkan. Gimana? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Berarti nanti saya yang tanya satu-satu kalau gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini contoh. Ini adalah salah satu abstrak
yang saya tulis, kebetulan ini adalah abstrak champion, Rek. Jadi abstrak champion ini salah satu penelitian saya yang mendapatkan dana hibah dari kementerian. Waktu itu saya mendapatkan dana hibah penelitian kalau tidak salah sekitar 60 juta. Hanya dari penelitian yang saya lakukan dalam kurun waktu 3 bulan saya melakukan penelitian saya didanai 30 juta. Nah, judul penelitian saya Ki Hajar Dewantara School Art Education. Artinya saya meneliti pola pendidikan Ki Hajar Dewantara, artinya art education atau pendidikan seni, tetapi saya menggunakan mekanisme teorinya Herbert Reed atau education through art, artinya pendidikan melalui seni. Nah, di sini saya menjelaskan yang pertama studi filosofi on art education. Jadi saya melakukan penelitian atau pendekatannya ini memakai teorinya Jürgen Habermas. Nah, di sini di kalimat selanjutnya, di judul ini ya, critical method. Jadi critical method itu metodologi kritis yang dibuat oleh tokoh namanya Jürgen Habermas, itu orang Jerman. Nah, ini yang saya gunakan untuk melakukan sebuah penelitian komparasi antara beberapa konsep pemikiran pendidikan seni yang ada di dunia. Salah satunya yang saya komparasi yaitu yang pertama tentu di orang Indonesia, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia yang pertama atau Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama. Kemudian yang kedua, saya meneliti tentang Dr. Maria Montessori, orang Itali, kemudian Polezzolini, sama Rabindranath Tagore, orang India. Nah, beberapa orang itu saya kumpulkan. Nah, kemudian yang kedua, jadi there are 6 steps, artinya saya menggunakan 6 langkah di sini di dalam melakukan sebuah metodologi kritis. Yang pertama, the empirical analysis of functional analysis, artinya saya menggunakan studi empiris analisis, kemudian fungsional analisis, analisis fungsi, kemudian construction of historical materialism, artinya konstruksi materialisme historis. Ini langsung saya ke bahasa Inggrisnya atau dijelaskan ke bahasa Indonesianya? Gimana? Halo? Bahasa Gimana? Indonesia, Pak. Langsung bahasa Indonesia aja, Pak. Langsung bahasa Indonesia, enggak bahasa Inggris saja, biar kita lebih keren. Kita biar lebih keren, kita bahasa Inggris. Kalau saya sih bebas. Ya, bebas ya. Hilmi ini pakai bahasa Madura aja, Hil ya. Nah, kemudian step selanjutnya analisis of ideologi kritisisme. Jadi analysis of ideologi kritisisme itu artinya analisis ideologi kritis. Kemudian yang terakhir itu di dalam penelitian saya, rumusan masalah yang pertama, definisi dari konsep atau sistem value atau nilai di dalam pendidikan melalui seni. Yang kedua, bagian-bagian dari critical analysis seperti philosophy of empiric histories, language atau bahasa, ideological criticism atau ideologi kritisnya, kemudian functionalism, kemudian historical materialism atau materialisme historis. Nah, yang terakhir itu pada nilai konten yang saya teliti. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah representasi atau pengembangan dari konsep berpikirnya Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan pada pendidikan seni saat ini. Nah, seperti itu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian untuk keywordnya, education through art atau pendidikan melalui seni, kemudian Ki Hajar Dewantara, yang terakhir itu critical method atau metodologi kritis. 3 kata kunci ini mampu mewakili 100 atau 150 kata di dalam abstrak. Keywordnya ya ini 3 kata ini harus mampu mewakili abstrak 150 kata atau 100 kata. Nah, dari 150 kata ini mewakili seluruh penelitian saya. Nah, maksudnya seperti itu. Oke, saya pikir itu karena materi perkuliahan abstrak itu tidak banyak. Nah, kira-kira kalau nanti saya membuat kalian itu untuk melakukan pekerjaan atau sedikit pekerjaan, anggaplah ini pekerjaan sampingan. Jadi
selesai materi perkuliahan hari ini, kalian akan membuat abstrak dari penelitian yang akan kalian lakukan. Kalau kemarin yang sudah membuat judul, silakan dilanjutkan. Nah, contoh-contohnya itu ada banyak. Kalian ketik nama saya di Google Scholar itu akan muncul sekian banyak penelitian yang sudah saya lakukan. Dan abstraknya juga ada. Sinta ID saya ada, kemudian Orchid ID saya juga ada. Orchid ID itu kepakarannya. Jadi saya itu pakar di bidang apa itu ada semua di Orchid ID yang sudah saya buat. Cari saja di Google, pasti ketik nama saya ada. Atau ketik nama dosen-dosen lain juga pasti ada. Nah, contohnya seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Robi mau meneliti tentang apa nanti? Masih bingung, Pak. Nah, kalau bingung pegangan, Pak. Aron, meneliti tentang apa, Aron? Pak, ingin bertanya, berarti dalam abstrak ini diwajibkan atau tidak harus diwajibkan pakai bahasa Inggris gitu? Nah, kalau di skripsi yang ditulis kakak tingkat kalian, semuanya itu sudah saya skema membuat sistem apa itu American Psychological Association. Artinya setiap penelitian itu pasti ada abstraknya. Abstrak yang pertama itu dibuat pakai bahasa internasional, bahasa Inggris. Abstrak yang kedua, bawahnya itu pakai bahasa Indonesia. Tetapi intinya sama. Abstrak itu satu, cuma diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesia dan dalam versi bahasa Inggris. Seperti itu. Tapi karena ini latihan, bahasa Indonesia saja ke saya nggak apa-apa. Tapi Oke, nanti kalau siap, di tugas akhir harus bahasa Inggris. Dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seperti itu. Oke, siap. Selanjutnya Irfan atau Iya, Lia, Pak. gimana? Ada pertanyaan? Ya itu tadi kok itu tadi yang kemarin Pak, saya ingin meneliti apa ya, identitas teater Gresik atau sejarah teater Gresik. Tapi sebenarnya lebih ke identitas sih Pak. Bisa nggak Pak? Bisa. Nanti pokoknya yang dibuatkan abstraknya dulu, pendekatannya pakai apa, dari yang akan digunakan untuk meneliti itu apa. Itu. Lia mau meneliti apa, Lia? Ini masalah yang judul kemarin itu, Pak. Judul yang kemarin itu nggak benar semua berarti tiga-tiganya ya, Pak? Ya, judulnya saja, tapi objeknya sudah bisa digunakan. Cuman hanya masalahnya judul itu kan operasional. Bisa dilakukan dengan durasi waktu yang tertentu. Kalau kamu pakai judul penelitian kemarin itu tidak ada ukuran kurun waktu tertentu, juga tidak operasional. Artinya kamu nanti akan kesulitan sendiri ketika mengeksekusinya. Tuh. Selanjutnya Hilmi. Bermak, Cong. Nah, Hilmi ini kayaknya sedang berenang nih. Oke, saya pikir itu ya. Nah, selanjutnya nanti tugasnya silakan dikirim ke Google Scholar, Google Classroom di link yang sudah saya berikan. Jadi silakan di-upload, nanti saya buatkan linknya, penugasan, tempo dan lain sebagainya. Durasinya itu 1 minggu ya setelah perkuliahan ini, artinya sekarang hari apa ya? Sekarang hari Rabu 6 Oktober, berarti nanti tanggal 12 silakan dikumpulkan. Saya pikir itu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah join di kelas saya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Oke, saya akhiri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.